Baslit ingin akuisisi internasional dan AC Milan. Pemilik klub Liga Inggris Leeds United Andrea Radrizzani mengaku berencana membeli AC Milan atau Inter di masa depan. Pebisnis berusia 46 tahun itu berambisi memetik kesuksesan dalam bisnis sepak bola di Italia dan negara Eropa yang lain. Radrizzani sejauh ini masih memantau kondisi Inter Milan di bawah Suning yang kondisi keuangannya belum bisa pulih. Sementara Rossoneri yang meningkat pesat sejak ditangani oleh Elliott masih tetap bisa ia jadikan target. Saya ingin berbisnis di sepak bola Italia atau bahkan di negara Eropa yang lain. Ya kalau memang bisa, kenapa tidak? Ujar Andrea Radrizzani seperti dikutip dari Sempre Milan. Di luar Premier League ada klub sepak bola dengan potensi besar untuk berkembang. Saya tertarik dengan Inter, tetapi mari kita lihat bagaimana rencana Suning. AC Milan bersama Elliott mereka meningkat pesat, tapi cepat atau lambat Elliott akan menjual klub. Ibu pengusaha asal Italia itu. Milan kirim ucapan selamat ke Inter yang raih Scudetto. Ya, meskipun mereka saling bertarung di lapangan, tapi saling respect dan sportif masih ditunjukkan oleh AC Milan kepada Inter Milan. Rossoneri memberikan ucapan selamat atas capaian rival sekota mereka lewat akun Twitter resmi klub. Selamat kepada Inter atas kesuksesannya meraih Scudetto. Begitu bunyi cuitan AC Milan. Dua Milan menjadi tim yang mendominasi Serie A Liga Italia 2020-2021. Diketahui AC Milan menjadi kampion di F1 alias juara paruh musim Serie A Italia 2020-2021. Kala itu, Ibrahimovic dan kawan-kawan menduduki puncak klasemen dengan koleksi 43 poin. Sementara dengan Inter mengekor di posisi runner-up berbekal 41 poin. Ya, tapi sayangnya AC Milan seperti kehabisan bensin. Mereka justru menunjukkan penurunan di paruh kedua musim 2020-2021. Tapi Inter Milan justru bangkit dan melesat dengan cepat. Nerazzurri di paruh kedua musim 2020-2021 hanya sekali mengalami kekalahan, yakni saat memainkan laga melawan Sampdoria. Kala itu, skuad Antonio Conte tumbang 1-2 di Stadion Luigi Ferraris. Pertemuan dengan Ultras AC Milan buat Donnarumma menangis. Ada apa? Gianluigi Donnarumma diketahui menemui Ultras tim sebelum melawan Benevento. Pertemuan itu dicurigai tidak berakhir dengan baik karena sang penjaga gawang meninggalkan tempat sembari berlinang air mata. Masa depan Donnarumma di Rossoneri memang sedang tidak menentu. Jika kedua belah pihak gagal menemui kesepakatan untuk perjanjian kontrak baru, maka Donnarumma berak cabut dari San Siro dan bergabung ke klub lain. Belakangan ini namanya cukup sering dikaitkan dengan Juventus. Raksasa Italia itu dikabarkan tertarik meminang sang kiper meskipun sudah memiliki dua penjaga gawang yang hebat, yaitu Wojciech Szczesny dan Gianluigi Buffon. Milan sendiri sebenarnya sudah menyodorkan kontrak baru, tapi pria berumur 22 tahun itu belum juga memberikan jawaban karena merasa tawaran gaji yang diberikan Milan belum sesuai dengan keinginannya. Nah, situasi ini membuat Ultras Milan gerah. Mereka pun berinisiatif melakukan pertemuan dengan Donnarumma untuk mendesak sang kiper untuk menandatangani kontrak baru itu. Jika sampai tidak, ia tidak diperkenankan bermain melawan Juventus pekan depan nanti. Pertemuan tersebut nampaknya tidak berakhir dengan baik-baik saja. Karena Il Corriere della Sera melaporkan kalau Donnarumma meninggalkan tempat pertemuan itu sembari berlinang air mata. Tentu saja publik dibuat penasaran oleh isi perbincangan tersebut. La Gazzetta dello Sport mengabarkan kalau Donnarumma telah menjamin kepada fans kalau dirinya belum bertemu dengan perwakilan Bianconeri. Saya ingin bertahan di sini. Saya akan menentukan masa depan saya sendiri dan tidak ada apapun dengan Juventus, ungkap Donnarumma kepada Ultras. Meskipun sudah bertutur kata seperti itu, Ultras Milan masih belum puas. Mereka bersikeras kalau Donnarumma harus bersedia menandatangani kontrak baru pekan ini. Atau dirinya tidak diperkenankan bermain melawan Juventus pada pekan depan. Pada kesempatan yang sama, Ultras juga memarahi sang kiper karena menunjukkan senyuman usai dikalahkan Lazio dengan skor 0-3. Mereka juga menegaskan kalau Donnarumma bisa menjadi Francesco Totti di Milan.
Bagaimana pendapat kalian tentang pertemuan Ultras Milan dengan Gianluigi Donnarumma? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Milan tunda semua negosiasi kontrak baru dengan pemain. Milan memulai segalanya dengan sempurna pada awal musim 2020-2021. Sampai paruh musim hanya ada riak-riak kecil yang bisa membendung laju Milan menjadi juara paruh musim. Tapi 2021 menjadi momen yang sulit bagi Milan. Kekalahan mulai jadi hasil yang wajar. Milan acap kali kesulitan saat bermain di San Siro. Pemain kunci cedera dan absen bermain karena akumulasi kartu. Milan secara drastis beralih status. Dari calon kuat pre-Scudetto pada paruh musim menjadi klub yang terancam ada di 4 besar. Sungguh jalan yang penuh drama bagi Milan. Ditambah lagi baru-baru saja ada pertemuan Donnarumma dengan Ultras Milan yang sama membuat sang kiper utama berlinang air mata. Melihat situasi terkini dan setelah adanya pertemuan tersebut membuat manajemen klub beraksi. Direktur teknis juga legenda Rossoneri Paolo Maldini menegaskan kalau setiap obrolan mengenai perpanjangan kontrak harus ditunda sampai akhir musim. Karena sang direktur teknis ingin semua pemain fokus ke lapangan dan tidak ada hal negosiasi apapun. Penting untuk menegaskan kembali bahwa tidak ada seorang pun di luar Milan yang dapat memutuskan siapa yang bermain dan siapa yang memperbarui kontrak, ucap Paolo Maldini. Mulai saat ini, setiap negosiasi untuk perpanjangan kontrak baru ditunda hingga akhir musim agar tim bisa fokus di lapangan. Sementara itu, kami akan terus melindungi pemain kami seperti yang selalu kami lakukan, tegas pria berusia 52 tahun itu. Setidaknya ada 2 pemain kunci Milan yang kontraknya akan habis pada bulan Juni 2021. 2 pemain itu adalah Hakan Calhanoglu dan Gigio Donnarumma. Milan punya starting 11 termuda ketiga di Eropa. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, perusahaan model asal Amerika Serikat sekaligus pemilik Rossoneri, Elliott manajemen berniat mengembalikan Il Diavolo ke puncak sepak bola dunia melalui rekrutan dan pengembangan talenta muda. Dan kabarnya, Direktur Paolo Maldini dan Ricky Massara telah bergerak ke arah itu. Pioli pun melakukan hal yang sama dengan bekerja bersama pemain yang bersedia untuk berupaya dan membangun inti muda selama beberapa tahun yang akan datang. Raksasa Italia tersebut dengan mempertimbangkan rata-rata usia pemain di starting 11 merupakan tim termuda di Serie A dengan 24 tahun 264 hari. Sedangkan posisi kedua dan ketiga secara beruntun yakni ada Spezia dengan 25 tahun 277 hari dan Cagliari dengan 26 tahun 225 hari. Nah, di Eropa, Milan berada di urutan ketiga tim dengan rata-rata usia yang termuda. Nice dengan 24 tahun 16 hari dan Stuttgart dengan 24 tahun 215 hari. Fakta tersebut tentu menjadi tanda meyakinkan bahwa proyek yang digadang-gadang Elliott saat ini tengah berjalan.